Selamat pagi, Ibu. Pagi. Silakan masuk, Nak. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Dulu ya, Nak ya. Ya, Ibu. Kan masa pandemi itu. Ya, Ibu. Silakan duduk, Nak. Makasih. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oh, baiklah. Nama kamu siapa? Nama saya Tin, Ibu. Oh, Tin. Nama lengkapnya mana? Nama lengkapnya Faustina Devi, Ibu. Oh, nama lengkapnya Faustina Devi, biasa dipanggil Tin ya. Ya, Ibu. Berarti untuk kita lebih akrab, Ibu panggil Ade Saka atau Nona, ya? Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, Tin dari mana? Saya berasal dari Maumere, Ibu. Oh, dari Maumere ya. Ya. Jauh juga sih Maumere. Ya, Ibu. Baik, sudah. Kalau begitu, apa ada yang Ibu bisa bantu atau ada yang ingin kita konsultasikan bersama-sama hari ini? Begini, Ibu, saya ingin menceritakan satu masalah, Ibu. Oh, berarti Tim mau menceritakan permasalahan. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu, apakah Tim bersedia untuk melakukan konseling hari ini? Ya, Ibu, saya bersedia. Oke, kalau begitu, ada Tim tidak boleh baik, sebelum kita melakukan sesi konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit di mana di sini Ibu juga memegang yang satu asas, namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yaitu Ibu akan selalu menjaga kau punya cerita, Nona punya cerita, dan Ibu akan tidak akan pernah membeberkan kepada siapapun. Jadi semuanya terjamin di sini, kerahasiaannya terjamin. Ibu menjamin itu. Oke, baik. Sekarang kamu bisa menceritakan secara detail ini permasalahan kamu itu seperti apa? Oke, baik. Begini, Ibu. Saya ini orangnya yang belum bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, Ibu. Salah satunya mungkin saya belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, Ibu. Jadi banyak orang yang menghindar dari saya, Ibu, dan saya juga sering tidak bergabung dengan orang lain, Ibu. Mungkin karena saya tidak berkomunikasi dengan mereka, jadi mereka menjauh dari saya, Ibu. Gitu, Ibu. Baik. Jadi permasalahan kamu yaitu kamu kurang mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, begitu? Iya, Ibu. Oke. Karena kita sudah mengetahui akar permasalahannya, apakah kamu mau kita sama-sama mencari alternatif atau solusinya? Sama-sama kita mencari alternatif atau solusinya. Ya, Ibu, saya mau untuk kita sama-sama mencari solusi, karena mungkin dari permasalahan ini mungkin membuat saya juga merasa jauh dari teman-teman, mungkin karena komunikasi saya yang tidak lancar dengan teman-teman. Jadi dari saya datang ke sini juga, Ibu, untuk meminta Ibu dan saya juga sama-sama untuk mencari solusi sehingga permasalahan saya ini bisa diatasi, begitu. Baiklah. Oke, kalau begitu, tapi sebelum kita masuk mencari alternatif atau solusinya, Ibu mau menjelaskan sedikit juga bahwa di sini Ibu ini hanya sebagai fasilitator, di mana di sini kamu sendiri yang leluasa mencari alternatif atau solusi. Di sini Ibu hanya mendukung apapun keputusan atau alternatif ke solusi yang kamu berikan. Bagaimana, Nak, mau? Mau, siap. Oke. Kalau begitu, dari permasalahan kamu tadi, kira-kira menurut kamu alternatif atau solusi apa yang harus kamu lakukan? Mungkin yang pertama itu karena saya belum bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Mungkin dari solusi pertama yang saya ingin lakukan itu, yang pertama mungkin saya bisa menjalin hubungan baik dulu dengan orang tersebut. Terus saya harus berpikiran positif dengan lawan bicara, Ibu. Terus yang kedua bisa juga dan mungkin yang kedua mungkin saya menciptakan rasa aman. Misalnya mungkin saya dalam berkomunikasi dengan teman-teman atau dengan orang lain, mungkin saya bisa membuat mereka nyaman berkomunikasi dengan saya, mungkin bisa nyambung berkomunikasi dengan saya, supaya cara komunikasi saya dan mereka itu dapat berjalan dengan lancar, menjalin hubungan baik juga dengan mereka, Ibu. Oh, baiklah. Bagus juga, Nak, kalau kamu mau menciptakan rasa aman itu, karena supaya kamu bisa nyaman untuk berbicara dengan mereka juga ya. Jadi kamu menggunakan dua alternatif itu. Kalau Ibu boleh tanya, apakah dua alternatif itu bisa kamu lakukan atau hanya satu saja yang bisa kamu lakukan? Kalau menurut saya bisa dua-dua saja saya lakukan.
mungkin yang pertama mungkin tidak berhasil atau mungkin tidak bisa dijalankan, saya bisa melakukan alternatif yang kedua, Ibu. Begitu. Oh, baiklah, Nat. Berarti kita sudah mempunyai dua alternatif atau solusi untuk permasalahan Nona ya. Ya, Yang pertama tadi permasalahan Nona, alternatif yang pertama itu membuka diri atau tidak berpikiran positif kepada setiap orang atau membuka hubungan baik dengan orang. Ya. Yang kedua menciptakan rasa aman, dan itu semua alternatif Nona Tim ya tentukan, dan Nona Tim sudah mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal setelah itu nanti setelah proses konseling selesai, tinggal Nona Tim pulang dan Nona Tim terapkan itu dalam kehidupan Nona Tim sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Bagus, mantap sekali. Saya yakin pasti Nona Tim bisa, Ya, karena menjalin hubungan yang baik dengan orang itu juga perlu, karena berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Kita kan makhluk sosial, jadi kita harus bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain juga ya. Ya. Bagus sekali. Nah, dari Momere ya. Ya, Ibu. Oke, kalau begitu baiklah. Sekarang kita ingin bertanya dulu kepada Adetin. Ini bagaimana perasaan Adetin setelah melakukan proses konseling ini? Atau ada kerasa senang, lega atau bagaimana begitu? Ya, Ibu. Memang tadi sebelum saya datang ke sini tadi mungkin saya merasa sedikit takut, terus gugup juga karena mungkin saya baru pertama kali masuk dalam ruangan konseling begini, Bu. Dan setelah saya masuk, saya menceritakan masalahnya ke Ibu. Mungkin dari situ saya merasa lega, Ibu. Lega, senang juga karena sudah mendapatkan solusi tadi, Ibu, untuk permasalahan saya, Ibu. Mungkin kedepannya lagi, mungkin setelah pulang dari sini saya bisa mengimplementasikan cara atau langkah yang sudah Ibu berikan kepada saya. Intinya, Ibu, saya merasa sangat lega setelah melakukan proses konseling pada hari ini dan menemukan solusinya. Baik, terima kasih Adetin. Ibu juga senang Adetin bisa datang ke sini dan menceritakan permasalahan Adetin. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk bercerita dengan Ibu. Ibu pasti akan siap untuk mendengarkan semua permasalahan-permasalahan Adetin ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Saya rasa proses konseling atau mungkin ada lagi yang ingin kita bicarakan? Saya rasa tidak ada lagi, Ibu. Baik, kalau begitu proses konseling hari ini Ibu tutup ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Ibu dan kita menceritakan kembali perkembangannya bagaimana. Ya, Ibu. Kalau begitu saya pamit, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ibu. Hati-hati Ya. di jalan. Ya, Ibu.